Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami selalu doakan semoga selalu sehat-sehat, sukses, bahagia, dan berkelimpahan. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita, mental kita, jiwa kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma razukni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk belajar, untuk
menambah amal-amal kebaikan kita, belajar untuk terus bertumbuh, belajar untuk menambah amal kebaikan. Semoga ini menjadi bekal kita untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kehidupan adalah perjalanan menuju menuju apa? Ketemu dengan Allah. Kita semua telah diciptakan oleh Allah dari kita semua manusia ya, semua manusia telah diciptakan oleh Allah dengan disempurnakannya dengan rupa yang sebaik-baik, dengan rupa yang sebaik-baik, sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik makhluk Allah, manusia ini sebaik-baik makhluk Allah. Setelah Allah meniupkan ruhnya, mempercikannya kepada kita di alam rahim, ya, Quran surat 38 ayat 72, Allah meniupkan ruhnya kepada kita, ya, maka sempurnalah kita. Dan di saat itu, di saat 120 hari, Allah telah menetapkan rezeki kita, jodoh kita, kebahagiaan kita, dan ujian-ujian ada kita. Bahkan ajal kita. Itulah Allah telah siapkan semua. Allah tetapkan kita. Ya, Allah telah dan Allah tiupkan dengan ruhnya, dengan ruh Allah. Allah itu memiliki ruh yang maha rahman rahim, maha welas dan asih. Quran surat 6 ayat 12, yaitu Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, Allah itu cahaya, Allah itu nur, Allah itu cahaya, Allah itu nur, cahaya. Maka kalau kita ingin ketemu dengan Allah, maka mari kita bersihkan hati kita. Dan Allah itu siapa? Allah itu yaitu yang meliputi alam semesta. Allah itu ada di mana saja, dimanapun, di mana saja kita berada, di mana saja kita menatap, itu di barat, di timur, itu kita sejatinya telah melihat wajah Allah. Dan Allah itu di mana? Allah itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah itu di mana saja, di barat, di timur, dimanapun kita berada, kita selalu dibersamai oleh Allah. Quran surat 2 ayat 115. Jadi, Bapak sekalian, jadi Allah telah meniupkan ruhnya. Kita telah dilengkapi, dipenuhi semua kebutuhan kita. Semua keinginan, semua kebutuhan kita telah dipenuhi oleh Allah. Setiap bayi yang lahir, bahkan setiap makhluk hidup yang lahir telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah dipenuhi semua rezekinya, kebutuhannya. Maka ya, kalau tadi softwarenya telah dipenuhi, sedangkan hardwarenya yaitu berupa apa? Hardwarenya berupa apa? Ya ini karena kita hidup di bumi, karena kita hidup di alam bumi ini, maka kita kita pun juga bahan dasarnya tubuh kita yaitu dari tanah, dari bumi, dari saripati bumi, dari tanah, dari saripati bumi ini. Ya, itu. Kemudian Allah memberikan pirantinya, hardware-nya. Tadi software-nya tadi berupa Rahman Rahim, rezeki yang telah ditetapkan. Kemudian ada ujian, ada cobaan, ada ya, jodohnya, nasibnya, bahkan ajalnya sudah tetapkan Allah, dan Allah akan meniupkan ruhnya, cahayanya, petunjuknya di dalam setiap diri manusia, di dalam setiap diri manusia. Dan setiap diri manusia juga telah diberikan panduan, petunjuk, yaitu Al-Quran. Al-Quran itulah petunjuk untuk seluruh alam. Petunjuk untuk seluruh alam. Dan manusia untuk menjalankan itu semua juga dilengkapi dengan uh, toolnya, perangkatnya, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ada pendengaran seluruh anggota tubuh ini, terutama nanti adalah yang seluruh anggota tubuh ini, tapi diringkas menjadi dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa?
kita hidup di alam semesta, bagaimana Anda hidup, dan bagaimana Anda menapaki kehidupan ini. Anda gunakan untuk apa kehidupan ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Kita, ya, sekali lagi, kita hidup manusia. Begitu karena kita di dunia, maka tentunya di dalam kehidupan dunia ini, kita membutuhkan alam semesta. Kita membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tadi sudah dipenuhi oleh Allah. Matahari, bulan, bintang, alam semesta, dan lainnya. Ya, yang dibutuhkan oleh manusia Allah telah penuhi, ya, Allah telah penuhi semuanya. Dan kita sebagai kehidupan kita dengan alam semesta, contohnya dengan matahari, bulan, bintang, dan jagat raya semesta ini, kita tidak bisa lepas darinya. Kita tidak bisa lepas dari kehidupan ini, alam semesta ini. Ini merupakan jadi satu kesatuan. Hidup manusia pun tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa lepas. Kita bahkan tumbuhan tanaman juga tidak bisa hidup tanpa ada matahari. Maka kita sebagai makhluk yang tidak bisa dipisahkan dengan alam semesta, hendaknya kita mampu menyatukan diri kita dengan alam semesta. Caranya bagaimana? Melakukan introspeksi diri dengan alam semesta. Sebagai, ya, mentadaburi dengan alam semesta. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menyatukan diri kita dengan alam semesta. Ya, kita bersatu, mentadaburi dengan alam semesta. Yaitu, hai orang-orang yang, ya, oh, Allah berfirman dalam Quran Ali Imran 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Maka karena kita tidak bisa lepas dari kehidupan ini, dari alam semesta, dan setiap kita di alam semesta, kita juga mestinya kita mentadaburi, memikirkan bagaimana luar biasanya Allah, bagaimana menciptakan ini. Dan semua ciptaan ini tidak ada yang sia-sia. Tentunya semuanya ada maksud dan tujuannya, ada hikmah di dalamnya. Maka dalam ayat lain, Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang, ya, maka lihatlah berulang-ulang, ya, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang, kemudian pandanglah sekali-kali, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Jadi kita melihat alam semesta ini, kita ulat dulu, tidak ada yang cacat, semuanya sempurna. Ditantang kita, mana apakah ada yang cacat ciptaan Allah? Lihatlah 7 langit yang berulang, tiada ciptaan yang, dan semuanya seimbang, ya. Maka kita diminta untuk merespon kejadian atau keunikan alam yang kita lihat, kita hadapi. Misalnya ketika kita menyaksikan gerhana bulan, baik gerhana gerhana ataupun gerhana matahari, kita diperintahkan untuk apa? Berzikir, berdoa, bahkan melakukan sholat gerhana. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang. Ini kan zaman dulu kan kematian, ya, dibantah oleh Al-Hadis ini, Al-Quran Al-Hadis. Atau kehidupan kelahiran, jika kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah dan bersedekahlah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mampu menyatukan diri dengan alam semesta, maka kita akan meyakini akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, membuat keimanan kita semakin kuat dan menumbuhkan rasa syukur kepada diri kita. Selain itu kita juga akan menyatukan diri kita dengan alam semesta. Sesungguhnya kita telah menyatukan dengan cara apa? Dengan berzikir, atau ketundukan diri dengan zikir, ketundukan kepada alam semesta.
Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka menyatukan diri. Bagaimana bisa menyatukan diri? Berzikir, mengingat Allah. Maka yang kita satukan diri kita di hati kita, bukan pikiran kita, bukan ego kita, bukan keinginan-keinginan kita. Hati kita yang Allah tadi maha nurus samawati wal ardh. Allah yang dari cahaya, maka hati kita harus kita kosongkan, kita bersihkan, kita menyatu, kita hening, dalam diam kita hening, dalam diam kita menyatu dengan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit? Ya, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini kita ditanya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada ya mereka semua, semua langit dan bumi, semuanya itu bersujud kepada ya semua apa yang ada di langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar pada yaitu daripada manusia, dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya, dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dikehendaki. Jadi semuanya itu berzikir, berzikir. Alam semesta, bintang, bulan, binatang, apapun ya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi Al-Quran itu kenapa? Oh, berarti yang ibadah tidak hanya kita, semuanya beribadah. Karena apa? Karena Al-Quran itulah petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi tidak, Al-Quran itu bukan kitabnya orang Islam saja, tapi kitab seluruh manusia. Al-Jasiyah ayat 20, Al-Quran petunjuk bagi seluruh manusia. Ali Imran ayat 138, Al-Quran penerang bagi seluruh manusia. Ya. At-Takwir 727, Al-Quran adalah peringatan bagi seluruh alam. Nah, seluruh alam. Peringatan bagi seluruh alam. Sini tidak hanya ya, seluruh alam. As-Sad ayat 87, ya. Al-Quran peringatan bagi semesta alam. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Bahkan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 68, Allah mewahyukan kepada siapa? Kepada lebah. Hai lebah, buatlah sarang-sarang. Nah itu ya. Hai lebah, buatlah sarang-sarang. Itu diperintahkan. Jadi semuanya diperintahkan. Maka dengan demikian wujud penyatuan diri kita, maka kita bersyukur apa itu menyatukan uh, karena semua. Karena apa yang saya syukuri? Ya semua karena kita lahir sudah dipenuhi semua kebutuhannya, ya. Namun artinya semua kebahagiaan, semua yang kita inginkan, semua kebutuhan kita itu sebenarnya Allah sudah tetapkan. Allah sudah penuhi, Allah sudah siapkan kepada diri kita. Tinggal kita ini mau ambil atau tidak. Sumber kebahagiaan tadi ada dalam diri kita, di hati kita. Tinggal kita mau ambil atau tidak. Ibaratnya makanan sudah disiapkan di meja makan. Anda mau ambil enggak? Anda mau ambil atau tidak? Cara ambilnya gimana? Kita menyatu dengan alam, kita bersihkan diri kita hening sejenak, kita bersihkan diri kita menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita temui Allah dengan apa? Dalam zikir, dalam ketundukan. Dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Di saat tenang itulah kita telah ketemu dengan Rob kita, dengan Tuhan kita. Maka dengan demikian wujud dengan penyatuan diri kita dengan alam semesta dapat kita realisasikan dengan mentadaburi alam, merenungkan, memikirkan, luar biasa, takjub, akan menambah ketaatan keimanan kita dan akan meningkatkan iman dan takwa kita. Kita semakin ingat, kita semakin yakin, kita semakin iman kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kita semakin merasa diri kita kecil, kecil, kecil. Tiada kekuatan sedikit pun yang ada dalam diri kita. Demikian semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, ya, dan orang tua kita, wabil khusus orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita semuanya, keluarga besar Polidos di Pemuda, orang-orang yang kita pernah temui semuanya, teman-teman yang pernah kita temui semuanya, kita doakan semuanya, semuanya kita doakan. Mereka semua saudara kita, siapapun, siapapun, semua manusia di dalam alam semesta ini saudara kita. Kita doakan semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوعدها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منباسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وظلف ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخبز العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين السلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. إن هذا لهو الحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.